Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang imam besar. Selamat menyaksikan. Imam besar. Allah tahu bangsa Israel pasti gagal melakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan bangsa Israel tidak sempurna. Itulah sebabnya ketika Allah memberikan 2 loh batu hukum Taurat kepada Musa di puncak Gunung Sinai, Allah juga menunjukkan rancangan bait Allah kepada Musa. Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 25 ayat 40. Bait Allah atau kemah pertemuan atau bait suci adalah solusi ketika bangsa Israel gagal melakukan hukum Taurat. Kegagalan ini membuat mereka berdosa. Maka mereka harus datang ke bait Allah dengan membawa hewan korban penebus dosa. Di bait Allah, imam akan memeriksa hewan korban itu, umumnya domba, apakah bebas cacat celah. Jika dombanya sempurna, maka layak menjadi hewan penebus dosa. Imam tidak menanyai orang itu apa dosanya, karena segala dosanya akan ditanggung oleh domba itu. Orang itu kemudian menumpangkan tangan pada kepala domba. Maka terjadi 2 hal. Pertama, dari orang itu akan mengalir dosanya ke domba itu. Domba itu sekarang menanggung segala dosa orang itu dan harus mati atas dosa itu. Itulah sebabnya tidak lama kemudian domba itu disembelih dan dibakar di mezbah korban bakaran. Kedua, dari domba itu mengalir kesempurnaannya kepada orang itu, sehingga orang itu dibenarkan dan dapat diberkati Allah. Orang itu kemudian dapat pulang dengan bebas dosa dan membawa berkat Allah. Domba itu adalah gambaran Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala dosanya ditanggung oleh Yesus, dan Yesus telah mati menebus segala dosanya. Sedangkan dari Yesus mengalir kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga kita dibenarkan Allah. Firman Allah, Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ketika kita telah menjadi orang benar, maka Allah bisa memberkati kita. Firman Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 15. Jika orang Israel bisa melakukan hukum Taurat, maka segala berkat akan mengejar. Tetapi jika orang Israel gagal melakukan hukum Taurat, maka segala kutuk akan mengejar. Terkesan adil, namun yang terjadi, orang Israel selalu gagal melakukan hukum Taurat karena hukum Taurat itu sempurna, sedangkan orang Israel tidak sempurna. Akibatnya, orang Israel selalu mengalami kutuk dan dihukum mati, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Allah Maha Kasih sehingga memberikan solusi sehingga bangsa Israel bebas dari kutuk dan maut dengan datang ke bait Allah membawa hewan korban penebus dosa. Solusi Allah ini ada 3 unsur, yaitu bait Allah, imam, dan korban penebus dosa. Ketiganya adalah gambaran yang menuju kepada Tuhan Yesus sebagai hakikat bait Allah, imam besar, dan korban. Tuhan Yesus adalah bait Allah kita. Firman Tuhan, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Markus 14 ayat 58. Tuhan Yesus adalah imam besar kita.
firman Allah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Tata yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan Yesus juga adalah korban penebus dosa kita, anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Jadi Tuhan Yesus adalah solusi yang diberikan Allah bagi manusia yang gagal melakukan hukum Taurat. Bahkan orang Kristen tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat untuk menjadi benar di hadapan Allah. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat, Roma 10 ayat 4, maka kita dibenarkan Allah. Firman Allah, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Keluaran 24 ayat 7 sampai dengan 8. Di kaki Gunung Sinai, bangsa Israel berjanji akan melakukan dan mendengarkan hukum Taurat. Mereka telah diikat dalam perjanjian darah dengan Tuhan, sehingga jika mereka tidak setia mendengar dan melakukan hukum Taurat, mereka mati. Ternyata ketika Musa 40 hari di atas Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu hukum Taurat dan rancangan bait Allah, orang Israel telah gagal. Pada perjanjian lama Taurat, setelah peristiwa lembu emas, Allah menghakimi orang Israel menurut imam besar. Jika imam besarnya baik, orang Israel diberkati. Artinya, jika orang Israel berdosa, mereka bisa minta pengampunan dosa di bait Allah. Sebaliknya, jika imam besarnya berdosa, orang Israel dikutuk karena korban penebus dosa mereka yang dipersembahkan oleh imam besar kepada Allah ditolak Allah. Pada perjanjian baru anugerah, imam besar agung kita adalah Tuhan Yesus yang selalu baik selamanya. Maka kita selalu diberkati dan dibebaskan dari segala hukuman. Roma 8 ayat 1. Allah tidak lagi melihat perbuatan kita, tetapi melihat perbuatan imam besar kita. Gambaran itu terlihat ketika imam di bait Allah tidak memeriksa orang Yahudi yang berdosa, tetapi memeriksa domba korban penebus dosa yang ia bawa. Allah membangkitkan keimaman agar bisa mewakili umat dengan lebih baik di hadapan Allah. Imam harus berasal dari kita untuk bisa mewakili kita, untuk bisa mengerti kita, tahu pergumulan dan kelemahan kita. Selain itu, imam besar harus ahli tentang Allah, tahu dan bisa menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus agar bisa menjadi imam besar kita, maka harus turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7. Sehingga Yesus dapat merasakan kelemahan kita dan dicobai, tetapi tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita yang sempurna, yang duduk di kanan tata Allah. Ibrani 8 ayat 1. Tuhan Yesus ahli tentang Allah karena Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Matius 3 ayat 17. Tuhan Yesus tahu tentang hukum Taurat dan telah menggenapinya di atas kayu salib. Roma 10 ayat 4. Karena itu kita dianggap telah menggenapi hukum Taurat ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus. Bagian kita hari ini adalah membawa persoalan dan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang membebani kita. Tuhan Yesus telah mengambil segala beban kita. Matius 11 ayat 28. Imam besar sah di hadapan Allah karena mengenakan pakaian imam besar dan diurapi. Keluaran 40 ayat 13 sampai dengan 15. Kita orang Kristen sah sebagai imamat yang rajani di hadapan Allah ketika kita mengenakan jubah kebenaran Yesus dan diurapi Roh Kudus yang kita alami ketika kita dibaptis selam. Karena saat dibaptis, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Orang Israel perlu imam besar untuk memberi korban penembus dosa, mewakili mereka kepada Allah. Karena orang Israel gagal melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus mewakili kita di hadapan Allah dengan memberi korban dirinya sendiri sebagai penebus dosa.
bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Saat Musa turun dari puncak Gunung Sinai membawa 10 hukum Taurat, bangsa Israel melanggar hukum pertama Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Dengan menyembah patung lembu emas, Musa membakar dan menggiling patung lembu emas itu, dan bangsa Israel disuruh minum. Musa ingin menunjukkan patung lembu emas itu benda mati dan tidak layak untuk disembah. Ketika itu Musa sangat marah sehingga memecahkan 2 loh batu hukum Taurat di kaki Gunung Sinai. Tetapi Allah tidak marah. Musa memecahkan 2 loh batu dan menyuruh Musa membuat duplikatnya. Artinya Allah setuju Musa memecahkan 2 loh batu. Mengapa? Itu artinya bangsa Israel tidak menerima wujud asli hukum Taurat. Musa membuat duplikatnya. Keluaran 34 ayat 1. Ada peran manusia di sini. Maknanya, orang Israel hanya melakukan hukum Taurat secara fisik saja. Tetapi saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia memulihkan tuntutan hukum Taurat yang asli. Larangan berzina bukan saja secara fisik, tetapi berzina dalam hati juga tidak boleh. Larangan membunuh bukan saja secara fisik, marah kepada orang lain pun tidak boleh. Mengapa Yesus memulihkan hukum Taurat yang asli? Karena Tuhan Yesus akan menggenapinya dengan mati di atas kayu salib. Roma 10 ayat 4. Bangsa Israel gagal melakukan hukum Taurat, bahkan tidak mau ada di pihak Allah. Itulah sebabnya Allah murka yang dinyatakan Musa dengan membunuh 3.000 orang Israel. Keluaran 32 ayat 28. Sikap bangsa Israel ini keterlaluan. Mereka telah melihat kuasa mujizat Allah di Mesir dengan adanya 10 tulah. Allah juga menunjukkan kemuliaannya dengan membelah Laut Merah. Seharusnya segala mujizat besar ini membuat orang Israel tidak murtad kepada Allah. Hanya suku Lewi yang berpihak kepada Allah. Keluaran 32 ayat 26. Sehingga Allah menetapkan sebagai suku imam. Sejak itu Allah menghakimi bangsa Israel berdasarkan imam dan imam besar mereka, yaitu Harun dan keturunannya. Suku Lewi menjadi tameng dan pelindung bagi suku-suku Israel yang lain dari murka Allah. Itulah sebabnya perkemahan suku Lewi sekeliling kemah suci. Lalu lapisan berikutnya perkemahan suku-suku yang lain. Ini gambaran Tuhan Yesus melindungi kita dan darahnya membungkus kita. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Yohanes 6 ayat 56. Orang Kristen yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar mereka, maka mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi hidup di dalam anugerah. Jika orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat, maka imam besar mereka adalah Harun. Karena Harun dan anak-anaknya adalah imam besar hukum Taurat untuk selama-lamanya. Jika demikian, mereka tanpa sadar telah menolak Tuhan Yesus sebagai imam besar mereka. Orang Kristen jika masih mengandalkan perbuatan baik mereka untuk berkenan kepada Allah, maka mereka menjadi imam besar bagi diri sendiri dan menolak Tuhan Yesus sebagai imam besar mereka. Orang yang mengandalkan perbuatan baik mereka sebenarnya hidup di dalam hukum Taurat, karena hukum Taurat mendorong orang untuk melakukan sendiri semuanya, bukan lagi mengandalkan perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah imam besar bagi orang di dalam anugerah menurut peraturan Melkisedek. Hukum Taurat dan Tuhan Yesus atau anugerah adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampur. Firman Allah, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 17. Jadi, hukum Taurat ada di pihak Musa, sedangkan kasih karunia atau anugerah dan kebenaran ada di pihak Yesus. Orang Kristen tidak bisa beroleh kasih karunia dan kebenaran jika masih hidup di dalam hukum Taurat. Imam pada perjanjian lama mewakili orang Israel di hadapan Allah. Harusnya mereka orang yang lebih baik dari orang Israel. Nyatanya ada yang jahat, berdosa dan memeras orang Israel. Itu dilakukan Hofni dan Pinehas, imam-imam anak dari imam besar Eli. Tuhan Yesus adalah imam besar yang luar biasa. Bukan saja ia baik selamanya, bahkan rela menderita dan mati menanggung segala dosa kita dan dihukum atas dosa kita. Tuhan Yesus adalah wakil kita di hadapan Allah. Seperti DPR wakil rakyat, tempat rakyat mengadu, hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Pada masa Tuhan Yesus hadir di Israel, imam besar orang Israel ada dua orang, yaitu Hanas dan Kayafas.
Ini tidak boleh terjadi. Karena imam besarnya berdosa, maka bangsa Israel dikutuk dan dihukum Allah. Itulah sebabnya pada masa itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi dan raja mereka Herodes yang keturunan Esau. Allah tidak memperhitungkan kedua imam besar itu, sehingga firman Allah datang kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lukas 3 ayat 2. Harusnya firman Allah datang kepada imam besar dan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Sejak perjanjian lama, Allah berfirman bahwa pakaian imam besar sebagai perhiasan kemuliaan. Keluaran 28 ayat 2. Itulah sebabnya imam besar tidak boleh mengoyakkannya. Bahkan ketika dua anak imam besar Harun, Nadab dan Abihu, disambar Allah sehingga mati akibat membawa api asing ke dalam bait Allah, Imamat 10 ayat 1 sampai dengan 2, Harun tidak boleh mengoyakkan pakaian imam besarnya sebagai tanda kesedihan. Tetapi pada perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus diadili dan diinterogasi oleh Kayafas, Tuhan Yesus membenarkan dirinya sebagai Mesias anak Allah. Perkataan Tuhan Yesus ini dianggap Kayafas sebagai menghujat Allah. Lalu ia mengoyakkan pakaian imam besarnya. Matius 26 ayat 63 sampai dengan 65. Ketika Kayafas mengoyak pakaian imam besarnya, maka imam besar Taurat berakhir di hadapan Tuhan Yesus, imam besar anugerah. Dalam keimaman Taurat, Allah memberkati jika orang Israel melakukan hukum Taurat, tetapi Allah mengutuk jika orang Israel melanggar hukum Taurat. Pada keimaman Taurat, berkat Allah tidak pasti karena bisa berubah menjadi kutuk. Sedangkan keimaman anugerah hanya ada berkat karena Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib. Roma 10 ayat 4. Keimaman Taurat adalah manusia yang bisa mati dan berdosa, sehingga berkat bagi orang Israel tidak pasti, karena berkat Allah tergantung baik atau tidaknya imam besarnya. Keimaman anugerah adalah Tuhan Yesus yang akan hidup selamanya dan tidak berdosa. Maka berkat orang Kristen adalah kepastian dan bersifat kekal. Tuhan Yesus sebagai imam besar anugerah duduk di kanan tata Allah di sorga. Ibrani 8 ayat 1. Karena semuanya telah selesai. Imam besar perjanjian lama tidak pernah duduk di bait Allah karena tugasnya memberi korban penebus dosa bagi bangsa Israel tidak pernah selesai. Imam besar perjanjian lama Taurat dimulai di Gunung Sinai oleh Harun dan dilanjutkan oleh keturunannya. Keimaman Harun berlaku untuk selama-lamanya bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Imam besar perjanjian baru anugerah adalah Tuhan Yesus yang sesuai dengan peraturan Melkisedek dan berlaku selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 20. Itulah sebabnya jika orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat, imam besarnya bisa kacau dan dua, yaitu Tuhan Yesus dan keturunan Harun. Kekacauan ini bisa mengulangi kekacauan saat imam besarnya Hanas dan Kayafas. Tuhan Yesus adalah imam besar yang jauh lebih baik dan jauh lebih berkuasa dibandingkan imam besar Taurat. Setiap tahun pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur, bangsa Israel pada perjanjian lama diperdamaikan dengan Allah. Imam besar Harun membawa korban penebus dosa ke ruang Maha Kudus. Pendamaian dengan Allah ini tidak selalu berhasil karena imam besarnya manusia yang bisa berdosa dan hewan penebus dosanya bisa bercacat. Bisa saja hewan korban ini terlihat sempurna di luar, yang ternyata penyakitan di dalam. Pada perjanjian baru, imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Korbannya juga adalah Tuhan Yesus. Bahkan bait Allahnya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pendamaian yang dilakukan Tuhan Yesus tidak pernah gagal, tetapi berhasil selamanya. Oleh satu korban saja, ia Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia Yesus kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Korban Yesus lebih dari nilai manusia, sehingga penebusan Yesus adalah penebusan yang berlebih. Maka pemulihan yang dialami orang Kristen adalah pemulihan berlebih. Kita dipulihkan lebih dari Adam sebelum jatuh dosa. Adam berkuasa atas Taman Eden dan bumi, sedangkan kita berkuasa bersama Tuhan Yesus di sorga dan di bumi. Pada perjanjian lama, penebusannya menurut hukum Taurat tidak sempurna karena nilai hewan korban lebih rendah dari nilai manusia. Itulah sebabnya penebusan perjanjian lama harus diulang setiap tahun. Ibrani 10 ayat 1. Itu ibarat orang sekolah tetapi tidak pernah naik kelas setiap tahun. Mengapa suku Lewi yang menjadi suku imam?
Karena hanya suku Lewi yang mau di pihak Allah setelah peristiwa patung lembu emas. Imam mewakili manusia di hadapan Allah. Karena itu imam harus di pihak Allah dan diterima oleh Allah. Dan hanya suku Lewi yang memenuhi syarat. Orang Kristen adalah imamat yang ngerajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena Tuhan Yesus membuat kita ada di pihak Allah dan berkenan kepada Allah. Sebagai imamat yang rajani, kita sebenarnya lebih besar daripada imam besar pada Perjanjian Lama. Karena selain imam, kita juga raja. Bukti kita lebih besar, imam besar Perjanjian Lama hanya boleh datang ke tata Allah di ruang Maha Kudus sekali setahun pada hari Yom Kippur. Kita orang Kristen bisa datang setiap saat ke tata Allah di ruang Maha Kudus. Ibrani 4 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat 19, ini King James Version. Orang Kristen datang ke tata Allah dengan penuh keberanian dan beroleh pertolongan Allah. Sedangkan imam besar Perjanjian Lama datang ke tata Allah dengan penuh ketakutan dan bisa mati ketika berdosa. Kita bisa datang dengan penuh keberanian karena darah Yesus telah menguduskan kita selamanya dan kita menjadi maha kudus. Buktinya, Roh Kudus telah menjadikan kita bait Roh Kudus selamanya. 1 Korintus 6 ayat 19. Status orang Kristen disebut secara jelas sebagai imamat yang ngerajani, imam dan raja bagi Allah. Wahyu 5 ayat 10, King James Version. Tetapi status sebagai nabi disebutkan tersirat, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itulah amanat agung. Disebut tersirat karena tugas nabi tidak sepenuhnya orang Kristen lakukan, yaitu mengungkapkan dosa seperti yang dilakukan Nabi Nathan atas dosa-dosa Raja Daud. Keberadaan orang Israel dibungkus oleh imam besar mereka. Hal yang sama keberadaan orang Kristen dibungkus oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Ini kita alami saat kita menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Saat perjamuan kudus kita makan tubuh Yesus yang terpecah dan kita minum darah Yesus yang tercurah. Ada dua hal yang dilakukan imam dalam Perjanjian Lama tentang korban, khususnya korban burung dan tepung. Pada korban burung, imam akan membuang tembolok dan bulu-bulunya. Pada korban tepung, imam menambahkan minyak dan kemenyan untuk menyempurnakan korban. Ini menjadi gambaran apa yang dilakukan Tuhan Yesus, imam besar kita, terhadap doa-doa kita, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak berguna dan tidak perlu, lalu menambahkan kata-kata yang penting. Doa yang sempurna ini kemudian dibawa kepada Allah Bapa. Doa, pujian, dan pelayanan kita tidak sempurna. Yesus yang menyempurnakan semuanya. Keimaman Taurat dimulai di Gunung Sinai ketika bangsa Israel menyembah berhala patung lembu emas dan Allah membunuh 3.000 orang Israel. Sedangkan keimaman anugerah di dalam Tuhan Yesus terlihat saat Melkisedek berjumpa dengan Abraham. Ia membawa roti dan anggur, gambaran perjamuan kudus. Perkataan pertama Melkisedek adalah Allah yang Maha Tinggi memberkati Abraham. Berita pertama ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata, damai sejahtera. Di dalam Yesus kita bebas hukuman, Roma 8 ayat 1, dan kutuk karena Tuhan Yesus telah dihukum dan mati terkutuk di atas kayu salib, Galatia 3 ayat 13. Kitab Injil Lukas dibuka dengan kisah Imam Zakaria tidak percaya ucapan malaikat Gabriel sehingga dihukum menjadi bisu, sehingga tidak bisa memberkati orang Israel yang telah menunggunya di luar bait Allah. Sedangkan Injil Lukas ditutup dengan kisah Tuhan Yesus, imam besar kita, naik ke surga ketika sedang memberkati murid-muridnya. Lukas 24 ayat 51. Ketika Tuhan Yesus lahir, tengah malam menjadi seperti tengah hari, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 9. Karena terang dunia telah lahir. Sebaliknya ketika Tuhan Yesus mati di salib, tengah hari menjadi seperti tengah malam, Lukas 23 ayat 44. Salib adalah inti dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah, itu adalah tiang vertikal, dan mengasihi manusia, tiang horizontal. Orang yang hidup di dalam hukum Taurat hidup di dalam kegelapan karena tidak ada Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Ketika Yesus lahir di hidup kita, maka kita akan menjadi terang dunia juga. Sebaliknya, orang yang menolak Tuhan Yesus akan hidup di dalam kegelapan. Goliat sebagai jagoan orang Filistin menantang jagoan dari bangsa Israel.
Sebenarnya inilah konsep dari keimaman, mewakili. Goliat mewakili orang Filistin, sedangkan Daud mewakili orang Israel. Jika Daud menang, maka bangsa Filistin akan menjadi budak, dan sebaliknya. Saat Daud maju bertempur melawan Goliat, dia mewakili seluruh bangsa Israel bertempur. Nasib bangsa Israel ditentukan oleh menang atau kalahnya Daud. Segala risiko dalam perang, misalkan luka-luka atau cedera, ditanggung oleh Daud sendiri. Tetapi jika Daud menang, maka kemenangannya menjadi kemenangan bagi seluruh bangsa Israel. Maka bangsa Israel disebut lebih dari pemenang. Raja Saul telah mengumumkan, barang siapa bisa mengalahkan Goliat akan mendapatkan 3 hadiah dari Raja Saul. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. 1 Samuel 17 ayat 25. Itulah sebabnya ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud memenggal kepala Goliat dan membawanya kepada Raja Saul sebagai bukti. Kemudian Daud mengubur kepala Goliat itu di sebuah bukit yang diberi nama Gal Goliat atau Bukit Goliat. Di kemudian hari, bukit itu disebut orang Bukit Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yohanes 19 ayat 17. New King James Version berkata, tempat sebuah tengkorak. Inilah tempat tengkorak Goliat. Bahkan kata tengkoraknya ditulis dalam huruf kapital yang menunjuk kepada nama Goliat. Peperangan Daud dan Goliat menjadi gambaran peperangan Tuhan Yesus dengan iblis. Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan dan mati di salib untuk menang atas setan. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita. Karena itulah kita orang Kristen disebut lebih dari pemenang. Seperti Daud mendapatkan 3 hadiah dari Raja Saul, kemenangan Yesus juga memberinya 3 hal yang luar biasa. Tuhan Yesus diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus mendapatkan mempelai, yaitu orang-orang Kristen. Dan Tuhan Yesus membebaskan orang Kristen dari tuntutan hukum Taurat dan dosa. Demikianlah khotbah video tentang imam besar. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.